Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan pada hari ini, pada kali ini kita akan coba membahas tentang penggunaan daripada Microsoft Office Excel. Ada Microsoft Excel 2010, kemudian ada juga yang Microsoft Excel 2019, ini yang versi terbaru. Nah, jadi cara pakainya sama aja. Nah, kita coba untuk perbandingan dulu deh antara kedua aplikasi ini. Nah, kita coba buka aplikasi Microsoft Excel 2010, kita klik dua kali. Nah, untuk Microsoft Excel 2010, begitu kita buka klik dua kali, dia langsung muncul aplikasinya. Ya, begini tampilan daripada Microsoft Excel 2010. Nah, kalau masih menggunakan Microsoft Excel 2010 itu bisa juga digunakan untuk versi yang baru, atau kita menggunakan versi yang baru itu sama aja. Oke, nah untuk materi pada pertemuan kali ini kita coba akan bahas menggunakan Excel 2019. Perbedaan daripada Excel 2019 dengan yang 2010 itu saat di open atau dibuka pertama kali. Nah, yang 2010 begitu kita klik dua kali langsung kebuka worksheetnya ya, sedangkan kalau Office 2019 Excelnya itu kita harus pilih dulu. Ini ada beberapa template, ada blank workbook, welcome to Excel, formula tutorial, pivot table tutorial, dan seterusnya. Masih banyak lagi, ada di more template kalau kita mau nanti, banyak banget. Nah, jadi untuk tampilan mengerjakan Excel seperti biasa itu kita bisa menggunakan yang bagian yang blank workbook ini ya. Kita klik dulu, jadi baru nampil seperti tampilan Excel 2010. Nah oke, baik. Untuk pertama-tama perbedaan antara tampilan daripada Microsoft Excel ini dengan Office yang lain ya, yang udah kita ketahui lah ya. Contohnya di Microsoft Word yaitu tampilannya sesuai dengan tampilan layout kertas ya, dimana apa yang kita ketikkan di situ bakal sama dengan yang kita cetak atau kita print. Kemudian kalau PowerPoint itu adalah media presentasi, jadi sesuai dengan tampilan monitor, bisa dalam bentuk widescreen atau layar lebar, bisa juga dalam bentuk yang square atau kotak biasa. Nah, kalau Excel itu dalam bentuk kotak-kotak ini ya. Kotak-kotak ini itu isinya adalah data. Nah, bagian-bagian daripada Microsoft Excel ini itu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama kita coba bahas dulu. Yang pertama, yang ditandai dengan huruf ini ada huruf A, huruf B, C, dan seterusnya. Ini disebut dengan kolom atau kalau dalam istilah di Microsoft Excel-nya tuh itu adalah kolom ya. Oke, kolom. Ini kolom ya, dari huruf A ini banyak banget ini, sampai berapa banyaknya nanti kita coba bahas. Kemudian bagian daripada Excel berikutnya itu adalah ditandai dengan angka dari 1 sampai dan seterusnya. Nanti kita bahas gimana sih cara menentukannya. Nah, ini disebut dengan baris atau rows ya. Kalau cara lihatnya nanti kita bisa klik kanan di bagian ini, klik kanan. Nah, ini namanya row ya. Row ini adalah baris ya, sedangkan yang huruf tadi ini adalah kolom ya. Bedanya itu perbedaannya. Nah, kemudian yang kita klik ini, data satu persatu ini disebut dengan sel ya. Sel itu adalah perpotongan antara kolom dan baris. Ini kolom, ini baris. Jadi contoh, sekarang kita coba letakkan kursornya di sembarang kotak, sembarang tempat. Kita klik di sini. Ini namanya adalah K3. Artinya ada di kolom K di baris ketiga. Nah, ini ya ketiga, atau di sini name boxnya ya, name boxnya dimana sel ini itu terletak pada name box. Kita bisa identifikasi pada name box ini. Nah, nanti berlaku ini untuk rumus. Nah, kalau di Excel nanti asiknya kita pas belajar rumus nanti. Nah, di sini ada namanya formula bar. Formula bar itu apa yang nampil di dalam data kotak ini. Apapun yang kita ketik nanti nampil di sini. Dan juga nanti digunakan untuk mengetikkan rumus pada Excel.
tadi kita bahas ya, kita mau lihat jumlah kolom ada A, B, C, D dan seterusnya. Ini sampai Z. Kalau kita cek di sini T ya, kita geser ya, U, V, W, X, Y, Z. Nah, sampai Z. Nah, kalau kita mau lihat total semuanya, kita bisa tekan tombol kombinasi kontrol, kemudian tombol panah kanan pada keyboard. Nah, ini banyak banget, ada X, F, D, banyak banget. A, kemudian sampai Z, kemudian AA sampai AZ, habis AZ nanti muncul BA, kemudian BZ, kemudian CA sampai CZ, banyak banget pokoknya, sampai terakhirnya adalah XFD. Ya, ini cara kita mau lihat jumlah kolom. Kalau mau balik lagi tinggal tekan tombol kombinasi yang tadi ya, kontrol kiri untuk balik ke awal, kontrol kanan untuk melihat jumlah kolom, kontrol kiri balik lagi. Nah, kalau untuk melihat jumlah baris tekan tombol kontrol bawah. Tuh, jumlah baris pada Excel itu ada 1.048.576 nih kalau versi yang 2019. Nanti kalau menggunakan versi Excel yang 2010 silahkan coba cek, yaitu jumlahnya ada berapa ya, sepertinya sama, kecuali yang 2007 tuh lebih sedikit tuh, kalau nggak salah 65536 jumlahnya, cuman untuk jumlah barisnya lebih sedikit. Oke, kita kembali lagi, berarti kebalikan arahnya ya. Kalau tadi kalau kita ngecek semua barisnya kontrol bawah, untuk balik ke atas itu adalah kontrol atas. Oke, nah itu tadi untuk seputar kolom, sel, dan baris pada Microsoft Excel. Nah, kita akan coba membahas yaitu tata cara penulisan pada Microsoft Excel. Nah, pada Microsoft Excel itu diusahakan untuk satu kotak ini kita menuliskan satu data. Jadi jangan sampai kita pisah-pisah datanya. Contoh begini, kita mau nulis teks, saya besarin dulu ya, Nah, saya mau bikin di situ Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita ketik Negara Kesatuan, misalnya kita gini nih, wah sepertinya kalau saya teruskan ketik ini nggak cukup. Nah, jadi kita coba pindah ke sebelahnya sini, ke tinggal kurangnya ya, Kesatuan kurang nih, kita geser lagi, tekan panah ke kanan, Republik Indonesia. Wah, kurang, pindah lagi ke kanan, Indonesia. Oke, ini adalah cara yang salah atau format penulisan yang salah pada Microsoft Excel. Karena apa? Dalam satu data di C4 ini, sel C4 ini, saat kita klik itu tulisannya hanya adalah negara ke ya, sedangkan maksud kita tadi adalah menulis itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Yang di sini Satuan Rep, ini Publik Indo, kemudian ini Indonesia, itu adalah format penulisan yang salah. Nah, yang benar gimana? Nah, kita ketik aja terus semua. Contohnya gini ya, misalnya kita ketiknya di sini deh ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Nah, kalau kita lihat dia akan bergabung seperti ini ya. Wah, ini berarti jadinya salah dong. Enggak salah. Jadi saat kita klik di selnya, sel yang di 6A6 ini, dia di bagian formula barnya benar, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ini masih salah. Ini masih salah. Nah, oke. Jadi kalau seperti ini gimana? Nah, kita bisa tarik nih, kolom A kita geserin sampai ukuran yang kita mau. Nah, jadi udah kelihatan. Atau kalau kita mau seperti ini deh, yang gampangnya kita arahkan ke bagian garis putus ini, garis batas kolom ini. Di sini kita klik 2 kali, dia otomatis ya seperti ini. Nah, kalau ini juga kita klik 2 kali, kita klik 2 kali, kita klik 2 kali, kita klik 2 kali, tapi salah kaprah. Ini penulisan yang salah. Jadi nggak boleh dipisah-pisah seperti ini, nggak boleh. Emang sih kalau kita baca nih negara, kita dempetin deh. Nah, seperti ini. Kita dempetin juga.
ini juga. Oke, nah seperti ini ya, bacanya emang betul, tapi saat kita nanti masukin ke dalam rumus ini adalah salah. Nah itu dia ya. Jadi kalau dalam Microsoft Excel kita usahakan satu kotak sel ini untuk satu data, mau sepanjang apapun teksnya ya kita bikin di situ, jangan sampai kita potong-potong seperti ini. Nah itu untuk contoh daripada format penulisan pada Microsoft Excel. Misalnya gini deh, saya coba tambahin lagi. Misalnya kita mau nulis di sini apa ya, Januari, terlalu sedikit ya. Misalnya Republik Indonesia semua deh, Republik Indonesia. Kita pindah untuk mau nulis di sel sebelahnya, itu tinggal tekan tombol panah kanan, kita ketik lagi Republik Indonesia, sebelahnya lagi juga sebelahnya lagi sama juga Republik Indonesia. Oke, sebelahnya lagi Republik Indonesia. Oke, nah nggak masalah seperti ini. Nah jadi ini adalah format penulisan yang benar walaupun dia ketutup. Nah caranya sama seperti ini tadi, kita boleh geser di bagian ujung kolom, ujung garis kolomnya kita geser boleh, atau kita klik 2 kali di garis ini, klik 2 kali, 1 2. Nah ini juga 1 2. Nah kita coba geser, V-nya besar, klik 2 kali, klik 2 kali. Nah ini adalah format penulisan data yang benar. Nah jadi jangan sampai kalau kita dalam Microsoft Excel itu kita nulisnya terpotong-potong gini ya, karena kita ngelihat di situ kotaknya cuma segini nih, kalau kita tulis nggak cukup. Nah jadi kita pisahin dalam kotak-kotak berikutnya, itu salah. Nah jadi seperti ini ya penulisan format yang benar. Oke. Nah berikutnya kita coba menyimpan data pada Microsoft Excel ini ya, menyimpan filenya. Nah kita bisa menyimpannya menggunakan shortcut ini, shortcut save ini ya, ikonnya, atau bisa juga menggunakan tombol pada keyboard, bisa dilihat di situ, bisa tekan tombol Ctrl dan S di situ untuk menyimpannya. Nah atau klik file kemudian klik save bisa juga ya. Kemudian apa beda sih save sama save as? Kalau save ini, kalau kita belum pernah menyimpan sama sekali, dia bakal jadi save as. Tapi kalau kita sudah pernah nyimpan, kalau kita klik save dia langsung nyimpan. Kalau save as dia akan mengulang nyimpan, jadi bisa membuat duplikatnya atau membuat lebih dari satu. Nah karena ini belum pernah disimpan filenya, jadi saat kita save kita klik ya, bisa klik ini ya, bisa juga klik ini, save ini, atau bisa tekan tombol Ctrl sama S di keyboard. Nah saat kita menyimpan pertama kali dia jadinya save as ya. Nanti kita coba klik di bagian browse ini, klik browse. Nah nanti coba simpan, kita simpan di desktop aja. Nah namanya terserah mau simpan apa namanya, misalnya Excel, bisa tulis nama masing-masing. Oke, kalau udah klik save. Nah file ini udah tersimpan nih, namanya sudah sesuai Excelku. Nah ini boleh ditutup, nanti anda coba tutup. Nah filenya ada di desktop sesuai dengan kita menyimpannya di mana tadi. Nah untuk membukanya, kalau di desktop bisa kita klik 2 kali, silakan ya. Karena di sini ada 2 versi, nanti artinya ini harus diubah dulu defaultnya. Kalau saya buka klik 2 kali dia langsung ke Excel 2010, atau buka dulu aplikasinya, misalnya Excelnya dibuka klik 2 kali ya. Kemudian nanti kita tinggal open yang ini, open, klik. Nah cari filenya tadi, simpennya di mana, klik browse. Tadi filenya simpen di desktop, kemudian ini filenya, klik, kemudian open. Nah filenya udah kembali terbuka. Oke. Nah untuk anda pertemuan kali ini sampai di sini. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan coba ngebahas tentang
autofill dan pengaturan lembar kerjanya atau sheet ini. Oke. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.